Ya, berapa koloninya? Ya, ini sebenarnya menanjak apa? Pertumbuhannya tidak baik ya. Ini kira-kira agarnya apa? Oh, ini nutrien agar. Oke, kalau warnanya jernih begini, ini sudah kelihatan nutrien agar ya. Nanti bedakan sama yang di sebelah itu. Kalau yang di sebelah itu kan SSA, ya kan? Salmonella Sigillea agar. Kalau E. coli dia akan bisa tumbuh dan sensitif kalau di nutrien agar. Nah, kalau melihat dari sini, ini pertumbuhan koloninya itu menjadi tidak tampak, ya, karena ya terlalu tebal ini penggoresannya. Ya. Jadi kalau dari sini ya koloninya ini nggak bisa kelihatan, nggak bisa tumbuh. Iya, karena ini terlalu tebal sehingga kita tidak bisa menilai koloninya. Ya, koloni itu biasanya yang tumbuh kecil-kecil itu ya kayak titik-titik itu. Oke. Selanjutnya sekarang sensitivitas. Ini penisilin, cipro, oke. E. coli ya. Kalau dari sini ini jadi kalian lihat ya di sini ada P itu biasanya penisilin, kemudian ada cipro, ada chloramphenicol ya. Dilihat. Kalau dari P ini kira-kira bagaimana hasilnya? Ya sebenarnya ada sedikit ya. Tidak resisten sih, tapi ya sedikit dia lemah ya, bisa lemah penisilin. Ini apa tuh E. coli pada penisilin. Ya, memang biasanya untuk terapi E. coli itu memang sudah jarang kita gunakan penisilin, dan dari sini kita bisa melihat bahwa penisilinnya ini sudah kalau tahu dia sensitif ini ya ada sedikit sekali mungkin 1 mili. Tinggal kalian cek yang di buku apa ukuran sensitivitas kan ada sensitif, resisten, sama sensitif sedang ya, itu kan ada ukur-ukurannya. Nah itu kalau 1 mili kira-kira dia apa hitungannya, apakah resisten atau sensitif lemah gitu. Nah kemudian kalau kalian ini ada pasien kalian curiga dia ada masalah di pencernaannya, kemudian kalian terapi dengan cipro atau dengan chloramphenicol, ternyata hasilnya seperti ini. Ini artinya apa? Kalau begini artinya apa? Yang ini resisten. Yang ini ada zona. Kalau ada jernih begini berarti ada zona apa? Zona hambat. Ada zona hambatnya. Berarti kalau ada zona hambat berarti kalau kalian ada pasien terus kalian berikan dia chloramphenicol, kalian curiga ini sakitnya karena E. coli. Terus kalian berikan chloramphenicol sama cipro, hasilnya seperti ini. Maka ini artinya apa? Apa? Resisten, sensitif ya. Jadi kalian bisa menterapi pasien kalian itu dengan chloram sama cipro kalau kalian menemukan kasus yang kalian duga sakitnya disebabkan oleh E. coli ya. Dan untuk diameter itu kalian lihat saja di sini, ini jelas dia sensitif kuat ya, karena ini pasti lebih dari 5 mili. Satuan dari sensitivitas itu adalah milimeter ya, selalu kalian ingat itu adalah milimeter. Jadi kalau misalnya di soal itu kalian disebutkan adalah dia memberikan gambaran sensitivitas 1 cm, maka dia sensitif atau tidak? Sensitif. Kenapa? Karena kalau dikonversi ke milimeter dia kan menjadi 10 milimeter ya. Kalau sudah 10 milimeter artinya dia sensitif kuat.
ya. Jadi ini juga pengukurannya silang ini dari pinggir, jadi bukan dari tengah ini ya, karena kan kita menempelkannya di sini sehingga kita ukur dia diameternya yang ke sini dan biasanya 3 kali pengukuran kemudian kita ambil rata-ratanya. Jadi kalau pengukuran itu tidak hanya 1 kali, biasanya kita ambil rata-rata dari 3 kali supaya kita pastikan betul-betul ini diameternya terpanjang ya. Jadi biasanya kita ukur diameter kan ya, ini tapi harus dikurangi sama yang di sini. Jadi biasanya kita ukur di sini, kemudian di sini, kemudian ambil lagi. Ini kebetulan bentuknya bagus ya, jadi dia lingkaran sekali. Kadang ada yang bentuknya tidak lingkaran sekali, maka ambil titik terjauhnya itu. Tuh ya. Oke, terus sekarang ya kita mulai dari TSIA. Bagaimana gambaran TSIA itu yang dinilai ada berapa sih? TSIA yang dinilai ada berapa? TSIA yang dinilai ada berapa? 3. Oke, apa aja? Oke. Selain itu apa lagi kalau di TSIA? TSIA, triple sugar iron. Triple sugar, oke, sudah ada 3 sugar. Terus apa lagi? Sulfat. TSIA. Ada H2S nggak? Ada H2S. Kemudian ada gas, ya kan? Jadi kalau TSIA, kalau kalian diminta untuk bagaimana interpretasi dari TSIA, harusnya tersebut semua itu, ya. 4 ini harus tersebut, ada H2S, ada gas, sugarnya, terus 1 gulanya. Oke, yang berat, sorry. TSIA sugar iron, selain bat sama selain bat H2S. Di buku kalian apa? Bat gas H2S. Selain bat gas dan H2S ya. Oke, penilaiannya berarti itu. Penilaiannya ada 4, yaitu selain bat gas sama H2S. TSIA, triple sugar iron. Selainnya yang mana? Atas, bawah? Atas. Oke, selain ini ya. Kalau kalian melihat selain ini kebetulan warnanya nggak ada yang berubah ya. Sorry, nggak ada yang negatif. Selain ini, batnya yang mana? Bawah. Wah. Gasnya? Tidak ada. Ini gas? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada dok. Ya, gasnya nggak ada ya. Coba bandingkan sama yang di sebelah dia, di sebelah itu gasnya ada. Jadi kalian tahu, oh ini gasnya. Ini Terus ada gas. H2S? Ini. H2S ada nggak? Nah itu yang gas yang berjarak. Nah. H2S ada nggak? H2S menunjukkan apa sih? Warna hitam. Warna hitam. Di sini kan nggak kelihatan ya, nggak ada perubahan. Tidak ada. Berarti ini dia asam, kemudian gasnya negatif, H2S-nya negatif, ya. Oke, artinya apa? Selain asam, bat asam, H2S negatif sama gasnya negatif, artinya apa? Selain itu apa sih? Selain itu apa? Memberikan hasil apa atau memeriksa apa? Kenapa dia asam? Supaya bukan 3 jenis. Dia akan memfermentasi apa? 3 jenis gula. Apa? Glukosa, laktosa, sukrosa. Oke, kalau bat? Kalau bat asam. Dia asam karena dia apa? Kenapa dia bisa asam? Gula dia bisa asam karena dia ini fermentasi. Bat
Berat itu apa? Kenapa dia asam? Apa yang proses yang terjadi? Kalau berat itu proses yang terjadi apa? Ini minim oksigen. Kalau oksigen apa? Ya, oke. Terus habis itu selain H2S, H2S, tapi ini dia juga ada warna hitam ya. Dia di ujungnya ini sebenarnya sudah ada warna hitam ya. Bisa jadi ini positif. Karena dia ujungnya ini. Oke, terus ada oksigen. Oke, aerob anaerob ya oksigen. Oke. Kenapa? Kalau yang obat yang dasarnya minim oksigen tuh. Minim oksigen. Kalau Oke. yang selang berarti atas permukaannya yang oksigen. Terpapar oksigen. Pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan. Pernyataan. Oke. Ya. Oke, sekarang apa ini? Kalau hijau negatif. Kalau hijau Negatif. sitrat. Oke ya, tes sitrat. E. coli ini warnanya hijau. Hijau. Sitrat, Negatif. berarti sitrat itu sejak awal dia berwarna apa? Biru. Sejak awal. Kuning. Sejak awal dia berwarna hijau. Hijau. Positif kalau dia berwarna Jadi biru. biru, ya. Kenapa dia memberikan reaksi positif? Artinya kalau sitrat positif artinya apa? Apa? Menghasilkan Selain bikarbonat. Ya, biasanya dia menghasilkan bikarbonat. Ini jelas kalau di sini ya dia tidak berubah, dia artinya negatif. Ya. Oke, kemudian ini SIM. Ini kelihatan ya, jadi dijelaskan dokter Salsa juga bahwa ini ada tusukannya ke dalam kan. Dia kelihatan ini ya. Nih, artinya apa? Kalau SIM apa penilaiannya? negatif. Apa? Sulfur. Jadi hasilnya bagaimana ini? Mana sih? Itu di buku kalian hasilnya bagaimana? Yang indol coba. Hah? Yang indol. Indol. Nih, Ini SIM, bukan indol. bukan indol. Tidak ada. Nggak ada dok, anunya slide-nya di sini. Oh, itu satu. Kalau indol kan negatif. Ya, indol negatif. Oke, ini sulfur. Jadi ini apa artinya dia terlihat ada tusukan? Tadi penjelasannya bagaimana? Ada. Ya, kelihatan ya dia ada tusukannya di sini. Oh, positif. Oke. Oh, positif kalau ada gitu. Oke, MR, metil red. Oke, metil red. Ya, apa ini? Metil red itu apa? Untuk mengecek apa? Metil red. Untuk mengetahui bakteri dapat melakukan fermentasi asam campuran dari glukosa. Terus jadi kalau begini hasilnya apa nih? Dia positif, teorinya dia positif kalau apa? Positif dia berwarna Merah. Ya. pH di bawah 4,4. Oke, nanti bandingkan sama yang di sebelah karena kalau yang di sebelah dia terbentuk apa kayak cincin Cincin. di atas. Oh, ini kan dia warnanya langsung begitu dimasukkan langsung warnanya kuning merah ya. Bandingkan sama yang di sebelah nanti tuh. Jadi itu Ini positif PP atau negatif? ya. Positif itu atau PP negatif? bagaimana ini? Ureum. Yang di sebelah juga positif tapi dia cuma negatif karena Kan ureum. positifnya ini oke seharusnya kalau positif apa? Ada warna pink. Artinya apa? PP itu untuk pemeriksaan apa? Voyager
untuk mendeteksi adanya asetoin. Ya, untuk mendeteksi adanya asetoin berarti di bakteri E. coli itu tidak ada asetoin. Ya. Itu. Jadi itu yang namanya kita belajar morfologi dari bakteri. Ini begitu juga MR. MR dia positif, artinya bakterinya kenapa? E. coli artinya kenapa? Kalau VP positif artinya E. coli-nya kenapa? Kalau VP positif berarti dia ada keberadaan asetoin. Ya, dia ada asetoinnya. Berarti si bakteri ini dia tumbuh atau dia bisa menghasilkan asetoin. Ya. Apa? Ureum. Motilitasnya Oh, motilitas. Motil kan dia bergerak. Ini dia bisa turun ke bawah. Ini kan dia sudah alih. Motilitasnya bagaimana? Teorinya motilitas dari SIM itu apa? Ya, motil itu kan sebenarnya dia bergerak ya. Dan ini kan juga sebenarnya dia dari arah tusukannya bisa terlihat. Makanya kita bisa menyebut motil tidak motil. Karena motil itu artinya dia ada pergerakan. Bukan berarti ini ya, ini kalau kayak gini kan dia sudah terbentuk agar ya. Ya. Oke. Nanti untuk ya mikroskop baru disiapkan sama Kak Pandi ya. Jadi silakan lihat bakterinya tadi 3 bakteri ya, E. coli, Salmonella sama Aureus ya. salmonella.